Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Jadi di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Januari, sudah ada dua brand yang hadir di Indonesia di hari yang sama. Jadi tadi pagi itu ada Denza yang merupakan sub brand dari BYD dan sekarang ada Geely. Mereka resmi comeback sebenarnya hadir di Indonesia dan saat ini ada satu produk yang dibawa ke tanah air yaitu Geely EX5 dan ini merupakan mobil listrik murni. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail dari mobil ini dan juga fitur-fitur dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Well, secara background, Geely Geely X5 ini sudah hadir di beberapa negara di dunia. Di Cina tentunya sudah ada. Kemudian di Eropa, di Norwegia itu sudah ada juga mobil ini. Kemudian juga ada di Thailand dan juga Malaysia. Nah, di Cina, mobil ini dikenal dengan nama Geely Galaxy E5. Kemudian di Thailand sendiri dia berubah nama menjadi Geely EX5 sama dengan versi Indonesia. Dan di Malaysia yang menarik, dia hadir justru bukan dalam merek Geely, tapi Proton. Oke. Nah, secara kategori, secara dimensi, mobil ini akan masuk ke dalam segmen mobil listrik yang paling ramai di Indonesia dan isi itu 90% mobil asal Tiongkok. Jadi SUV segmen listrik nantinya akan menjadi rival Chery Omoda E5. Kemudian masih ada GAC Ion V, kemudian ada juga Neta X, kemudian ada juga Wuling Cloud EV dan BYD Atto 3. Itu segmen yang sangat ramai. Ada lagi sebenarnya satu, Hyundai Kona. Kemudian secara desain, ya bisa dilihat ini desain memang yang mobil kekinian banget ya, mobil Tiongkok kekinian seperti ini. Lampunya minim, kemudian nggak ada grill, nggak ada fog lamp, bumpernya besar seperti ini. Kemudian emblem diletakkan di bagian tengah, ini emblem Geely terbaru. Dan ada kamera di sini, kamera 360, ada pendingin di bagian bawah, lubang udara maksud saya, dan ada kotak seperti ini yang tentunya itu fitur yang berguna untuk fitur radar ADAS. Dan sekarang kita lihat balik kapas ini mungkin ya. Kita lihat ada apa di balik kapas ini. Nah, ini dia yang ada di balik kap mesinnya, kap motor listrik maksud saya. Jadi tidak ada front trunk tapi terpampang jelas ada motor listrik, ada controller dan barang-barang lain. Kemudian ada cooler sini. Nah, untuk spesifikasinya, jadi dia tenaga motor listrik itu hanya satu pilihan, satu opsi. Tenaga motor listrik 214 HP serta torsi 320 Nm. Tapi baterainya ada dua pilihan, yaitu 49,52 kWh dan juga 60,52 kWh. Yang 49,22 itu dia bisa berjalan sejauh 345 km, sedangkan yang 60,22 kWh itu range-nya mencapai 410 km dan semua itu berdasarkan metode CLTC. Ya, nanti kita akan tes saat mobil ini dites dalam jangka panjang berapa sih actualnya. Itu baru bisa kita tes nanti pada saat review jangka panjang. Kemudian bagian sampingnya seperti ini, maaf karena ini rame banget di sini jadi kita nggak bisa syuting yang lebih proper gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kita jelaskan karena detailnya pasti udah ada. Jadi secara panjang mobil ini mencapai 4,6 meter yang artinya dia setara dengan BYD Atto 3 untuk dimensi panjangnya ya. Jadi masuk ke SUV di segmen. Kemudian desainnya ya begini desainnya. Dia ada over fender, kemudian atapnya seperti ini, ada roof rail dan dia untuk handle pintunya pop up seperti ini. Ini juga banyak banget ditemukan di mobil terkini ya, mobil-mobil Tiongkok. Kemudian velg seperti ini desainnya, dia monoblock dan ada dua warna dan ban ya berukuran 225 55 ring 18. Dan oh ya, pengisian daya ada di bagian sini, di bagian depan. Mirip banget dengan BYD Atto 3 ya. Dan sudah CCS 2 tentunya. Jadi ya proper lah dengan SPKLU yang ada di Indonesia. DC fast charging-nya itu dia bisa mengisi daya hingga 100 kW. Jadi klaim dari Geely maksud saya dia bisa mengisi daya dari 30% klaimnya ya sampai 80% itu dalam waktu 20 menit saja. Nah, baterainya sendiri dia juga diklaim berbeda. Dia menggunakan Geely iGuess Short Blade Battery. Diklaim juga berbeda dengan banyak mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke.
sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan bagian belakangnya seperti ini juga, ada wiper belakang, ada spoiler. Spoilernya minimalis sih, bentuknya ada door brake lamp, kemudian lampu nyambung juga dari bagian kiri, bagian kanan sudah full LED. Keren sih desainnya secara overall, dan bagian belakang juga cukup menarik. Geely EX5 tanpa ada embel apapun. Kemudian kita buka bagasinya, buka di bagian bawah seperti ini. Nah, sudah electric tailgate, dan kita lihat kapasitas bagasinya cukup luas. Untuk sebuah SUV segmen, ada speaker juga nih. Katanya sih speaker mobil ini bagus ya, nanti kita akan lihat. Kemudian bisa dibuka juga bagian bawahnya, nggak ada ban serep, tapi tempat penyimpanan gede banget di bawah. Di bawah bisa lihat. Tuh. Dan dia tidak ada partisi untuk menutup bagasinya ya. Oke. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia bagian belakangnya dari Geely EX5, bisa dilihat ini ya rata-rata SUV listrik ya. Seperti ini memang yang pertama kali terasa tuh langsung lantainya yang rata. Nih bisa dilihat. Jadi dia memang tidak memerlukan untuk tempat untuk kopel, untuk knalpot. Jadi rata seperti ini saja. Itu advantage sebenarnya sebagai sebuah mobil listrik yang dedicated ya, bukan yang dari basic mobil bensin di convert menjadi sebuah mobil listrik. Kemudian, nah ini untuk untuk sebuah SUV B-segment ini cukup luas loh. Bisa dilihat ini posisi berkendara orang dewasa ya. Saya tidak bisa menyesuaikan sekarang untuk posisi badan saya karena ini terlalu ramai. Tapi ini rasanya untuk 170, 175 ini masih ideal untuk posisi pengendara. Nah, ini bisa lihat cukup luas loh ini. Tuh, kaki masih ada. Kemudian ini juga luasa, dan kaki saya tersangga dengan baik, apalagi nih headroom, wah lega sekali nih, wah nice. Kemudian juga ya itu ruang kakinya lapang juga. Kemudian ada lagi armrest di bagian tengah ini, ya standar sih mobil yang modern juga ada begini semua ya. Ada 2 buah cup holder, dan joknya juga bahannya tuh lumayan premium sih, tapi memang dia warnanya putih. Saya tidak tahu apakah nanti akan ada opsi yang warna yang lain, warna hitam mungkin ya, karena ini gampang kotor sih sebenarnya. Kemudian, nah untuk atap dia juga dilengkapi dengan panoramic roof, dan speaker mobil ini sangat banyak. Di sini ada speaker nih, bagian belakangnya. Di sini juga ada, di bawah juga ada. Nah, memang mungkin highlight dari mobilnya adalah audionya yang super premium ya dibandingkan rivalnya. Dan ada lagi fitur-fitur, sini ada ventilasi AC, 2 buah. Memang belum individual, bahkan naik turun bersamaan tuh, tapi kiri kanan bisa diatur secara individual. Suhu nggak bisa diatur, angin nggak bisa diatur, jadi ini ventilasi AC tok, bukan pengaturan AC. Kemudian ada USB Type C dan Type A di bagian sini. Nice. Kemudian soft touch, materialnya luar biasa. Wah, keren loh ini. Biasanya tuh bahkan mobil Eropa zaman sekarang aja, itu bagian door trim belakang tuh udah pakai plastik keras gitu untuk door trimnya ya. Ini soft touch tuh. Luar biasa. Tapi ya ini wajar lah, nggak masalah. Ya udah, sekarang kita lihat bagian depannya. Dan ini dia yang ada di balik lingkar mudi dari Geely EX5. Ya, overall lagi-lagi memang ini desain head unit, kemudian instrument cluster yang banyak gitu ditemukan di mobil-mobil Tiongkok ya. Ini head unit seperti ini, kemudian instrument cluster size segini. Itu Ion V, Chery J6, kayak gini juga semuanya. Apalagi tuh mobil Cina sekarang tuh banyak kan kayak gini juga nih. Font-fontnya tuh font-font, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin OS-nya sama dengan model-model mobil Cina lainnya, dan mungkin satu vendor, jadi mirip gitu rasanya semuanya. Kemudian UI-nya semuanya sama. Bahkan sampai Zeekr X yang sudah kami review juga kayak gitu juga. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu ya soal desain mungkin ya. Desainnya secara keseluruhan ini tampak cukup elegan, cukup cantik memang untuk nuansa interiornya. Kemudian materialnya juga, nah entah kenapa dashboardnya kok masih keras. Padahal door trimnya soft touch. Kemudian dia dilengkapi dengan fitur head-up display nih, bagian sini nih, diproyeksikan ke bagian kaca ya. Dan speakernya ini, nah ini dia nih. Yang pertanyaan saya tadi, apa sih speakernya mereknya? Nah, Fly Me Sound untuk speakernya nih. Tuh.
mereknya, dan desainnya lucu ya, dia nongol muncul gini. Harusnya suaranya sih bagus ya, harusnya ya. Kemudian konsol tengahnya seperti ini nih, tinggi sekali. Tapi nggak ini sih, nggak mengganggu karena di bagian bawahnya ada lagi tombol penyimpanan seperti ini nih. Oke. Kemudian nih bagian kursi belakang sini nih dilengkapi dengan ini leg extender. Ini mirip dengan Ioniq 5 ya, Ioniq 5 seperti ini juga. Apa lagi? Tuh, ada 2. Masih bisa lagi sedikit. Tuh. Nah, gitu. Ada lagi konsol tengah bisa dibuka, wire charging. Mau peraga ini tuh kali. Di sini. Bisa di-adjust. Kemudian kita bongkar apa yang ada di sistem entertainmentnya. Banyak banget biasanya mobil Cina. Oke. Yang pertama adalah ini nih, ini videographer. Iya, cuma sandaran tangan sama kamera. Vehicle settings. Oke, yang pertama ya, shortcut ini bisa diatur. Tuh, seperti ini. Vehicle control, HUD itu kan ada head up display, shortcut button customization, comfort seats. Nah, selain bisa diatur dari sini nih, joknya. Bisa diatur juga di sini nih. Ini mirip dengan Ion sih sebenarnya. Tuh. Bagian kiri juga bisa diatur. Kemudian ada first setup, ada 3 mode berkendara, eco, comfort, sport. Energy recovery-nya ada 3 total ya, low, medium, high, dan auto. Itu adalah regenerative braking, brake pedal juga bisa diatur, comfort atau sport. Pedestrian control, electronic stability control, ESC, auto hold, active parking brake diatur juga di sini. Lighting, oke, ini mati. Auto, rear fog light, reading lights all on. Nah, jadi nyala semua reading lights-nya, all off. Ambient lighting, ambient lighting ini juga keren nih. Jadi dia tuh mirip-mirip dengan Zeekr sih, ambient light-nya, karena mereka memang satu grup. Geely, Zeekr, Volvo, semuanya satu grup. Jadi ini bisa diatur driving style, kalau di comfort dia seperti apa, dan di gradient seperti apa, solid color. Brightness bisa diatur. Kalau ulang tahun nih, pas ini ada ISOFIX yang buat child seat. ADAS, intelligent cruise control, adaptive cruise control, lane keeping assist, pre-collision assist, intelligent reminder, kemudian voice. Oh, ini bisa diatur kan dia dilengkapi dengan voice command ya. Mau suara cewek atau suara cowok, ini bisa diatur. Semuanya display kayak dark mode. Nah, jadi hitam semua. Auto, menyesuaikan, kalau pagi itu jadi warna, pagi ke sore jadi warna cerah seperti ini, kalau malam jadi warna yang gelap. Oke. Temperatur ya, oke. Ini pengaturan display, sound. Oke. Navigation. Ini bisa diatur juga nih, suara kalau di touch mau seperti apa, mau klasik, zen, atau droplet. Connectivity ya. Flyme Auto tuh kayaknya semua mobil ini Flyme Sound, Flyme Auto ini OS-nya mungkin ya, OS dari Geely, namanya Flyme. Oke, ada lagi nih masih energy. Nah, ini sisa range-nya nih 218 km. Ini ya kira-kira mungkin di bawah 50% ya, seperti ini nih. Oke, oh ya 43% nih, bener. Ini nih level baterai sekarang. Terus phone, Bluetooth musik, USB musik, camping space, security manager, gallery, Arbit link, round view monitor, Spotify, Teams, relaxation space. Oh, ini suara ombak ini nih, kalau kedengeran. Tuh ada suara ombak kan. Kalau di Hyundai itu ada juga mode kayak gini, Sound of Nature namanya kalau di Hyundai. Oke. Lihat dulu karena harus syuting. Kemudian kita lihat lagi, ini yang tadi sih sama sih, pengaturan berkendara. Kemudian ini ada kamera 360, kemudian ada AC. Nah, AC mobil Tiongkok itu juga banyak yang kayak gini, di bagian sistem entertainment tidak dipisahkan. Standar banget itu mobil Tiongkok seperti itu. Tapi ya mungkin butuh penyesuaian, dan juga mungkin bisa menggunakan voice command. Oke. Segitu aja. Nah, ini ada shortcut juga nih.
kalau ditarik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah maksud saya. Tuh, automatic brightness, diverse ventilation, massage. Nah, dia dilengkapi dengan diverse massage. Yang, kenceng loh pijitannya. Oh. Oke, matiin dulu ah, ntar tidur. Nah, sekarang kita lihat instrumen casternya ya, yang minimalis ini. Oke, ada apa saja di sini? Informasinya. Nah, ini yang pertama ada musik. Kemudian ada power consumption-nya berapa. Kemudian ada ini nih. Ini kok, tapi fontnya mirip banget dengan Ion ya. Kemudian ada ini, tire pressure monitoring system, dan ini kondisi kendaraan seperti apa sekarang, dan ini adalah penunjuk berapa dayanya dan juga speedometer. Ini level baterai. Dan kita lihat bagian lainnya di bagian sini nih. Nah, ini sebenarnya ada pengaturan AC, tapi cuman ada on off. Ini off dan ini on. Auto, jadi ketika misalnya panas itu siang-siang ya tinggal auto aja langsung dia paling besar gitu. Sirkulasinya, kemudian di sini ada ini nih, rear defogger, dan ada putar-putar di bagian sini. Ini saya berharap tau nggak apa, seperti di Mazda, di BMW, knop putar yang berfungsi untuk mengatur layar head unitnya. Ternyata enggak, itu cuman hanya untuk volume saja. Aduh, sayang sekali ya. Karena ya itu, mobil Tiongkok tuh semua pengaturan di layar head unit kadang-kadang tuh jadinya kalau nyetir agak ke distract gitu ya. Itu masalah menurut saya, bukan masalah sih, agak kelemahan menurut saya di sebuah mobil modern ya, yang semua diatur di sini tuh agak gimana gitu kalau nggak biasa. Kemudian nah, kita lihat lagi setirnya, ini flat top dan juga flat bottom, warnanya seperti ini, putih, jahitan kulit semuanya. Sen wiper ada di bagian sini nih, dan transmisi seperti ini di sini nih. Oh, kita lihat maju nih mobilnya. Oke. Kemudian nah, itu juga menarik karena ketika dimasukkan mode ke D, dia tuh seketika ambience juga berubah nih. Tuh kalau di D tuh ungu. Kalau di P, nah dia berubah lagi menjadi warna biru. Kemudian oke. Ini lampunya semua sudah elektrokromatik ya, seperti ini. Spion ini, spion Volvo banget sih emang. Frameless seperti ini. Dan apa lagi ya? Posisi berkendara, oke. Bisa diatur secara teleskopik dan tilt tentunya. Secara manual nggak apa-apa, tapi secara overall ini cukup ergonomis. Kemudian visibilitas pun dia cukup baik. Dashboardnya posisinya rendah. Kemudian kapasnya bisa dilihat, kapasnya itu ke bawah gitu tuh. Jadi enak. Kemudian nih, apalagi ada pilar A-nya juga, pilarnya ukurannya kecil. Jadi blind spotnya cukup minim di mobil ini, serta visibilitas yang cukup terbilang lumayan. Apalagi dia dilengkapi dengan kamera 360 derajat yang terintegrasi di bagian head unitnya. Well, secara kesimpulan, Geely X5 ini menjadi opsi baru mobil listrik Cina di tanah air. Memang dia memiliki fitur yang cukup menarik, kemudian desainnya juga cukup atraktif, tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa mobil ini masuk ke dalam segmen mobil listrik yang paling ramai pemainnya. Dan kami melakukan syuting ini sebelum unveiling resminya, sebelum spesifikasi diumumkan. Jadi nantinya harganya akan kita cantumkan di kolom komentar jika sudah ada, dan semoga harganya kompetitif. Karena kalau nggak kompetitif ya banyak banget main kelasnya. Bener-bener dari BYD, Chery, Wuling, Ion semuanya ada di situ. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap mobil listrik paling baru di Indonesia saat ini, yaitu Geely EX5. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.